Saya senang menjadi Katolik, tapi kalian terlalu memperhatikan Maria. Setiap kali kalian menyebut Maria, mengapa tidak menyebut Yesus? Kalian harus berikan Yesus segala kemuliaan dan hormat. Saya senang Anda menanyakan pertanyaan itu karena ketika saya seorang Protestan, saya juga memikirkan hal yang persis sama. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Dr. Taylor Marshall adalah seorang mantan teolog Protestan yang menjadi Katolik. Ia adalah penulis, pengarang, dan komentator publik. Ia dikenal karena karyanya dalam apologetika Katolik dan komentarnya tentang isu-isu kontemporer dalam gereja Katolik, seringkali dari perspektif tradisionalis. Perjalanannya menuju Katolik merupakan bagian penting dalam biografinya. Ia dibesarkan tanpa latar belakang agama, tetapi setelah menemukan agama Kristen, ia akhirnya ditahbiskan menjadi imam di gereja episkopal. Pada tahun 2006, ia dan istrinya berpindah agama ke Katolik, sebuah kisah yang sering ia bagikan. Ia meraih gelar PhD dalam bidang filsafat dari Universitas Dallas, dengan disertasi tentang hukum kodrat dan sabda bahagia dalam karya Thomas Aquinas. Latar belakang akademis ini mendasari karyanya, yang sering menerapkan teologi dan filsafat thomistik untuk menjelaskan doktrin Katolik. Dr. Marshall adalah seorang penulis yang produktif, dengan buku-buku tentang teologi, filsafat, dan bahkan fiksi sejarah. Beberapa bukunya yang paling terkenal antara lain Infiltration, The Plot to Destruct the Church from Within, dan seri Sword and Serpent. Beliau juga pendiri New St. Thomas Institute, sebuah program pendidikan Katolik. Melalui podcastnya, beliau membahas berbagai topik, termasuk sejarah gereja, teologi, peristiwa terkini, dan tradisi Katolik. Komentar dan pandangannya telah dipuji oleh para pendukungnya sekaligus menuai kritik dari orang lain. Dalam video ini, Dr. Marshall membahas kritik umum Protestan terhadap devosi Katolik kepada Maria dan para santo, yaitu kekhawatiran bahwa menghormati tokoh-tokoh ini mengurangi pemberian kemuliaan yang layak diterima Yesus. Dr. Marshall berbagi perjalanan pribadinya dari Protestanisme ke Katolikisme, menjelaskan bahwa awalnya beliau memandang devosi sebagai permainan zero-sum, seperti kue yang dibagi menjadi beberapa bagian, di mana memberikan perhatian kepada Maria atau para santo tampaknya mengurangi penghormatan yang diberikan kepada Yesus. Namun, melalui refleksi dan perbandingan dengan pengalaman pribadi tentang kasih dalam keluarganya, beliau menyadari bahwa teologi Katolik tidak bekerja berdasarkan prinsip zero-sum, melainkan sebuah model perkalian dan partisipasi. Sebagaimana kasih dalam keluarga bertumbuh dan berlipat ganda dengan setiap anggota baru, alih-alih terpecah dan berkurang, demikian pula kemuliaan dan kasih Allah meluas melalui penghormatan kepada Maria, para santo, dan hierarki gereja. Dr. Marshall menggambarkan bahwa penghormatan kepada Maria dan para santo pada akhirnya mengagungkan dan memuliakan Yesus, karena hidup dan kisah mereka merujuk kembali kepadanya. Dr. Marshall menutup videonya dengan menekankan bahwa devosi Katolik adalah perayaan bersama akan kemuliaan Allah, bukan kompetisi untuk mendapatkan pujian. Mari kita simak penjelasan lengkap Dr. Marshall. Katolik harus tahu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia untuk Anda semua. Saya senang menjadi Katolik, tapi kalian terlalu memperhatikan Maria. Setiap kali kalian menyebut Maria, mengapa tidak menyebut Yesus? Kalian harus berikan Yesus segala kemuliaan dan hormat. Begini, saya senang Anda menanyakan pertanyaan itu karena ketika saya seorang Protestan, saya juga memikirkan hal yang persis sama. Masalahnya, ketika saya seorang Protestan, saya percaya dengan perumpamaan kue pai. Pai labu itu berisi 8 bagian, dan ke-8 bagian itu diberikan semua kepada Yesus. Hanya Yesus, semuanya untuk Yesus.
Yesus mendapatkan segalanya. Segala kemuliaan bagi Yesus. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus. Lalu Anda melihat umat Katolik dan mereka berkata, mari kita bicara tentang Maria. Lalu Anda bilang, kalian baru saja mengambil salah satu dari 8 bagian itu dan memberikannya kepada Maria. Lalu, mari kita bicara tentang Paus. Anda berkata, kalian baru saja mengambil sebagian dan memberikannya kepada Paus. Lalu Anda bilang, Pastor, saya akan mengaku dosa dengan pastor saya. Kalian baru saja mengambil sebagian dan memberikannya kepada pastor kalian. Dan ketika Anda berbicara tentang devosi Katolik dan kehidupan Katolik sebagai seorang Protestan, kalian menyaksikan 8 bagian kue itu dibagikan kepada para malaikat, Paus, Maria, Yusuf, dan Santo Antonius. Dan tak lama kemudian, Anda seperti hanya tersisa 1 potong untuk Yesus. Kalian umat Katolik telah memberikan 7 bagian pai labu kepada semua orang ini, padahal Yesus adalah putra Allah dan dia hanya mendapat 1 bagian. Itu salah, Anda bilang, jangan berikan 1 bagian pun kepada Maria. Nah, sebagai seorang Protestan, ketika saya mempelajari Katolik, saya mendapat pencerahan pada suatu titik, dan saya menyadari bahwa saya memandang pertanyaan ini dalam konteks teologi zero sum. Jadi, saya berpikir, oke, ada 8 bagian kue. Kita harus memberikan ke-8 potong itu kepada Yesus. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa umat Katolik tidak berpikir seperti itu. Ini bukan tentang sepotong kue yang dibagi menjadi 8 bagian. Sebaliknya, ini adalah model partisipasi, bukan permainan plus dan minus. Ini adalah permainan perkalian dan pembagian. Saya akan menggunakan contoh dari kehidupan saya sendiri. Saya bertemu istri saya Jai, jatuh cinta padanya, dan memintanya untuk menikah dengan saya. Kami menikah. Setahun kemudian, kami dikaruniai seorang bayi, seorang putra kecil yang tampan, putra sulung kami. Ketika bayi itu lahir, jika Anda membayangkannya seperti pai labu, bukan berarti saya punya 8 potong pai untuk Jai dalam pernikahan saya. Lalu ketika bayi itu lahir, saya memberikan 1 potong kepada bayi itu dan sekarang Jai mendapat 7 potong. Lalu beberapa tahun kemudian, Jai punya anak kembar, 2 anak perempuan. Bukan berarti cinta saya kepada Jai sekarang menjadi 7 potong pai, lalu saya mengambil 2 dan memberikannya kepada si kembar. Jadi sekarang Jai mendapat 5 potong cinta saya, dan kemudian ketiga anak itu mendapat 3 potong. Nah, akhirnya kami punya 8 anak, pai itu habis, tidak ada yang tersisa. Namun dalam ekonomi cinta dan ekonomi keluarga, cinta itu semakin membesar. Jadi yang saya temukan adalah ketika saya menikahi istri saya, lalu kami punya bayi, saya mencintai bayi itu, dan karena bayi itu saya semakin mencintai Jai. Dan kemudian ketika kami memiliki 2 anak kembar lagi, alih-alih mencintai Jai 3/4 lebih sedikit daripada sebelumnya, saya justru melipat gandakan cinta saya kepada Jai. Jadi ketika kami akhirnya memiliki 8 anak, cinta saya kepada istri saya semakin berlipat ganda. Jika saya membayangkan cinta saya kepada istri saya sebagai potongan kue, saya akan merampoknya dan memberikannya kepada anak-anak, dan cinta saya kepadanya akan berkurang. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Faktanya, saya juga mulai mencintai orang tuanya, ibu dan ayahnya, saudara perempuannya, lalu suami saudara perempuannya, dan kemudian anak-anak mereka. Dan seluruh keluarga bertumbuh, cinta itu bertumbuh semakin berlipat ganda, dan cinta saya kepada istri saya semakin bertambah meskipun ada banyak orang tambahan yang datang. Dan itulah Katolik. Ketika seseorang masuk surga dan menjadi orang kudus, bukan berarti kasih Tuhan berkurang 1% untuk semua orang di surga karena sekarang ada orang lain. 1 bagian berkurang karena ada orang kudus baru, lalu orang kudus baru, lalu orang kudus baru, dan kemudian kasih Tuhan semakin terkikis. Tidak, kasih Tuhan justru semakin besar. Untuk setiap orang kudus baru, ada lebih banyak keagungan, lebih banyak kemuliaan. Jadi, hal ini seperti kalian berkata kepada saya, "Hei, berhentilah membicarakan anak-anakmu, bicarakan istrimu. Kau mengambil alih istrimu ketika kau membicarakan betapa manisnya anak-anakmu." Tidak, sebenarnya ketika saya membicarakan betapa manisnya anak-anak saya sebenarnya mengagungkan istri saya karena dia adalah ibu mereka. Dia melahirkan mereka,
membesarkan mereka, mengajar mereka, dan mengasuh mereka. Kesuksesan anak-anak saya terbungkus dalam kesuksesan istri saya dan kesuksesan saya sendiri. Dan begitulah cara umat Katolik memandangnya. Jadi, jika saya berbicara tentang Maria, saya tidak sedang menjauhkan diri dari Yesus. Ini bukan kompetisi. Yesus tidak berkata, "Kamu berbicara tentang ibuku selama 8 menit, tetapi dia hanya berbicara tentang aku selama 5 menit. Kamu mencuri dariku." Bukan begitu cara kerjanya. Maria berkata jiwaku memuliakan Tuhan dalam Injil Lukas. Jadi ketika kamu melihat Maria, Yesus dimuliakan. Ketika saya belajar tentang berbagai orang kudus dan bagaimana Yesus menyelamatkan mereka dari dosa-dosa tertentu, memimpin mereka ke dalam penganiayaan dan kemartiran, dan mereka menang, ketertarikan dan penghargaan saya atas kasih karunia Yesus di dalam mereka adalah penghargaan untuk Yesus Kristus. Ini bukan kompetisi. Ini bukan persaingan antar saudara. Dan begitu saya akhirnya memahami hal itu, begitulah cara saya memandang hidup saya sendiri, orang tua saya, keluarga saya, istri saya, dan anak-anak saya. Saya akan berbicara tentang istri saya. Saya akan berbicara tentang anak-anak saya. Dan itu semua baik. Saya akan berbicara tentang Yesus. Saya akan berbicara tentang ibunya. Karena jika hanya membahas Yesus, perjanjian baru hanya akan berisi Yesus, Yesus, Yesus. Perjanjian baru tidak akan pernah membahas Petrus, Paulus, Yohanes, perawan Maria yang terberkati, Yusuf, 3 orang majus, para gembala, atau Maria Magdalena. Lihatlah, semua hal ini memuliakan Yesus. Jadi, itulah kuncinya. Saya senang Anda mengangkat topik ini, dan ini memberi saya kesempatan untuk berbagi cerita tentang bagaimana pola pikir saya berubah dalam memahami Yesus di Gereja Katolik terkait sakramen, klerus, hierarki, Paus, Maria, para rasul, malaikat, dan orang kudus. Semuanya adalah satu pesta kemuliaan, bukan? Semua yang ada di sini adalah tentang kemuliaan. Baiklah saudara-saudariku umat Katolik. Mari kita ambil beberapa kesimpulan dari pengajaran Dr. Marshall. Pertama, pola pikir zero sum versus perkalian. Perspektif Protestan awal Dr. Marshall memperlakukan kemuliaan seperti potongan kue, terbatas dan terbagi. Pola pikir zero sum ini berasumsi bahwa perhatian kepada Maria atau para santo tentu mengurangi penghormatan yang selayaknya diberikan kepada Yesus. Pola pikir ini merupakan kesalahpahaman umum yang memicu perpecahan antara sudut pandang Protestan dan Katolik. Memahami pemikiran Katolik mengharuskan kita meninggalkan asumsi zero sum ini dan beralih ke model di mana kemuliaan dan kasih berlipat ganda, alih-alih berkurang. Kedua, kasih sebagai model kemuliaan ilahi. Dr. Marshall menggunakan kehidupan keluarganya sebagai analogi tentang bagaimana kasih meluas, alih-alih terpecah. Ketika anak-anak lahir, kasihnya kepada istrinya tidak menyusut, melainkan bertumbuh. Analogi ini dengan kuat menggambarkan bagaimana kasih dan kemuliaan Allah juga meluas hingga mencakup para santo dan Maria tanpa mengurangi kasih kepada Yesus. Analogi ini menantang asumsi bahwa ibadah harus eksklusif atau zero sum dan mendorong pemahaman yang lebih relasional dan partisipatif tentang penghormatan ilahi. Ketiga, peran Maria memuliakan Yesus. Maria menjadi pusat perhatian bukan karena ia menyayangi Yesus, melainkan karena perannya sebagai ibu dan murid pertamanya memuliakan kemuliaannya. Pernyataannya yang terkenal jiwaku memuliakan Tuhan. Lihat Lukas 1 ayat 46-55, merangkum pandangan Katolik bahwa menghormati Maria pada hakikatnya berarti memuliakan Yesus. Kehidupan Maria secara langsung menunjuk pada karya penyelamatan Yesus dan rencana keselamatan Allah. Keempat, orang kudus sebagai saksi kasih karunia Yesus dihormati bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan sebagai kesaksian atas kasih karunia dan belas kasihan Yesus yang bekerja dalam kehidupan manusia. Kisah iman, kemartiran, dan ketekunan mereka menyoroti kuasa transformatif Kristus dan menjadi inspirasi bagi umat beriman. Kehormatan mereka justru mencerminkan kemuliaan Yesus dan kuasa penebusan, alih-alih menguranginya. Kelima, gereja sebagai komunitas kemuliaan. Ibadat Katolik melibatkan banyak tokoh, Maria, Paus, para santo, malaikat, masing-masing memainkan peran dalam pesta kemuliaan yang lebih besar. Alih-alih bersaing untuk kemuliaan,
Semua tokoh ini berpartisipasi dalam satu perayaan terpadu akan keagungan Allah. Aspek komunal ini mencerminkan pemahaman Katolik tentang gereja sebagai tubuh Kristus, di mana berbagai anggota berkontribusi pada tujuan bersama. Keenam, landasan Alkitabiah devosi Katolik. Perjanjian Baru sendiri mencakup banyak tokoh selain Yesus, Maria, Petrus, Paulus, Yohanes, dan lainnya, yang kisah-kisahnya pada akhirnya menunjuk kepada Yesus. Hal ini menentang gagasan bahwa kekristenan awal hanya berfokus pada Yesus saja. Devosi Katolik mengikuti pola Alkitabiah ini untuk menghormati mereka yang memimpin umat beriman lebih dekat kepada Kristus. Dan akhirnya ketujuh, memahami devosi Katolik sebagai partisipasi, bukan kompetisi. Poin utamanya adalah bahwa devosi Katolik bukanlah kompetisi untuk mendapatkan sepotong kemuliaan, melainkan partisipasi dalam kepenuhan kasih dan keagungan Allah. Perspektif ini memupuk persatuan, alih-alih perpecahan, dengan menekankan bahwa segala penghormatan yang diberikan kepada Maria dan para kudus pada akhirnya akan meningkatkan ibadah kepada Yesus. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan